Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kulli syai'in li'azmatihi wa dhalla kulli syai'in li'addatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ومن تبع شريعته إلى يوم المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Fadilatul kiram yang saya muliakan, Ketua Takmir Masjid Al-Furqan beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Ustaz wal Ustazah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama-namanya, akan tetapi yakinlah bahwasanya Al-Bagir memuliakan antum sekalian, dan mudah-mudahan hadirnya kita untuk sholat Isya berjamaah, kemudian juga melanjutkan daripada sholat sunnah tarawih berjamaah, Allah Ta'ala itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Jadi ampunan atas dosa-dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membahas hikmah daripada nuzulul Quran. Kan tetapi baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada istilah tak kenal maka Tak sayang. ta'arufan. Anak muda sekarang ta'arufan, kenalan. Muhammad Fathur Rijal tinggal di Sukarame Wedadi. Adapun riwayat pendidikan, belajar di Pondok Pesantren Darul Falah Serang, Banten 6 tahun, kemudian 1 tahun di Tangerang, dan lanjut ke Yaman 5 tahun. Adapun kegiatan sehari-hari, isi dari masjid ke masjid, fikih, tilawah Quran dan lain sebagainya. Adapun kegiatan intinya adalah ngurusin santri. Kebetulan alhamdulillah ada pondok pesantren namanya Ibadur Rahman. Pondok pesantren Ibadur Rahman yang sudah berdiri dari 2018 di Sukarame Wedadi, dan sekarang lagi buka yang kedua di Gedung Harapan, Lampung Selatan. Itu untuk kegiatan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih sampaikan umur kita merasakan hawa Ramadan, merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena orang yang sudah dikubur sana itu meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah agar dihidupkan barang sehari aja jumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan dan begitu agung bulan Ramadan. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur dikatakan, Syahrul Ramadan katsirul khairat wa 'azimul barakat.
Bulan Ramadan itu adalah bulan yang begitu banyak kebaikan di dalamnya, juga begitu agung kedudukannya. Pertama, bagaimana tidak dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang begitu banyak kebaikannya? Amalan sunnah dilakukan di bulan Ramadan diganjar wajib. Sementara kita di bulan-bulan lainnya, kalau kita melakukan amalan sunnah ya pahala, hitungan pahalanya ya pahala sunnah. Tapi khusus di bulan Ramadan kita beribadah sunnah tapi ganjarannya pahala wajib. Nah, sementara untuk menyamai pahala wajib itu, pahala wajib kita sholat 40 rakaat, menyamai 1 rakaat sholat wajib aja nggak bisa. Karena apa? Karena keunggulan daripada pahala wajib. Dan kita berada di bulan Ramadan yang kita setiap melakukan ibadah sunnah dihitung seperti pahala wajib. Bagaimana dengan ibadah wajibnya? Ibadah wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali ibadah wajib. Kita beribadah wajib di bulan Ramadan itu dikasih ganjaran seperti melakukan ibadah 70 kali wajib. Maka karena itu saudaraku, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini yang amalul mudha'afah, yang kebaikannya dilipat-lipat gandakan. Wa 'azimul barakat, juga dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung. Di antaranya bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Di antaranya bulan Ramadan ini bulan rahmat lil muznibin, untuk orang-orang pendosa. Dikatakan dalam satu riwayat, man shama fi nahari wa qama fi layali wa lam yarfus wa lam yafsuq kharajat min Ramadan kawaladathu. Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, kemudian mendirikan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, di antaranya sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, dan dia tidak berkata-kata keji dan juga tidak berbuat keji, keluar dia dari Ramadan, menyelesaikan Ramadan, itu bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bagaikan dia baru keluar dari perut ibunya. Maknanya adalah kembali kepada fitrah. Maka setelah kita melakukan ibadah Ramadan, ada yang namanya Idul Fitri. Id artinya kembali, al-fitrah ya fitrah, la dzanbah, tak ada dosa. Ini janji daripada Allah dan Rasulnya. Orang yang memaknai Ramadan dengan penuh hikmah, yang dia melakukan daripada hari-hari Ramadan itu dengan ibadah-ibadah sunnah, dan memaknai Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu keluar dari Ramadan bagaikan baru dilahirkan ini. Kemudian juga malam hari ini kita membahas daripada nuzulul Quran. Di antara keagungan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ayatnya sudah dibacakan oleh imam kita tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Ramadan Al-Quran. Ini kalau dalam sastra bahasa Arab disebut dengan taukid lafzi. Lafadznya menguatkan kalimat sebelumnya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, diturunkan di bulan Ramadan Al-Quran. Jadi menegaskan kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini secara tekstual, secara bahasa, secara artinya. Nah, kita nggak bisa belajar agama ini, nggak bisa cuma sekedar secara bahasa tekstual, mesti dalam-dalamnya, mesti mempelajari ilmu perangkat yang
menerangkan tentang apa yang kita mau bahas, di antaranya balaghah, mantiq, bayan dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam urusan Al-Qur'an ada namanya asbab nuzul, kalau urusan hadis ada namanya asbab nurul. Nah, di dalam tafsir kitab Tabari dikatakan makna daripada syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an unzila min Allah, diturunkan dari Allah, ila lauhil mahfuz, ke lauhil mahfuz. Wa min lauhil mahfuz ila Jibril fi baitil izzah. Dari lauhil mahfuz diturunkan lagi ke malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini fi sama'id dunya, di langit dunia, di langit pertama. Langit mutabbaq, langit ini bertingkat-tingkat, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, ini malaikat Jibril standby di langit pertama. Malaikat Jibril menerima Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu diletakkan di Baitul Izzah, rumah kemuliaan, adanya di langit pertama. Nah, dari Lauhul Mahfuz diterima sama malaikat Jibril jumlatan, bentuknya secara jumlah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Adapun turunnya ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzala Jibril illa bima amara bihi. Tidaklah malaikat Jibril itu turunkan Al-Qur'an kecuali atas dasar perintah Allah. Jibril turunkan Al-Qur'an. Jibril turunkan Al-Qur'an. Jadi proses selama 24 tahun atau disebut dengan zaman fitratul wahyu, masa turunnya wahyu. Jadi Al-Qur'an itu nggak langsung meledak, jadi berangsur-angsur, tarotan. Ini yang dikatakan dalam kitab Ulumul Quran. Jadi tarotan, berangsur-angsur. Dan Al-Quran ini turun dengan dua cara. Pertama, bimauqi'in nas, turun sesuai dengan keadaan manusia. Ini manusia ini lagi ngapain ini? Oh, manusianya lagi gemar main judi. Turun ayat Al-Quran mengharamkan tentang judi. Ini perempuan-perempuan buka ini apa aurat, ini turun ayat tentang tutup aurat. Ini orang-orang suka ngurangi timbangan, turun ayat tentang jadi sesuai dengan keadaan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisual, sebab karena doa, pertanyaan-pertanyaan. Rasul itu banyak ditanya sama sahabat. Rasul, apa hukumnya ini? Ma yantiqu illa wahyun yuha. Rasul nggak jawab asal jablak aja, nggak asal jawab aja. Kita ini kadang-kadang lebih dari Rasul. Tahu enggak jawab banyak, asal jawab, yang penting jawab aja. Enggak gitu. Ahlul ilmi enggak gitu. Ahlul ilmi mesti tahu benar asal usulnya atau ilmunya. Jangan jawab yang kita enggak tahu. Rasul ditanya sama sahabatnya, Rasul diam karena Rasul enggak tahu. Dan ketika diamnya Rasul karena enggak tahunya, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan tentang pertanyaan yang dipertanyakan oleh sahabat ini dengan dua cara. Pertama, bimauqi'in nas, dengan keadaan manusia. Yang kedua, bisual, sebab karena pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya yang banyak nanya ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, sebab haramnya khamr itu sebab Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini banyak tanya kepada Rasul. Udah itu banyak doa juga. Akhirnya diturunkan, tapi nggak langsung haram nggak. Pertama, khamar itu dikatakan qalil manfaat, sedikit manfaat, banyak manfaat. Pertama di apa? Seperti itu. Yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukar. Kalau mau sholat jangan minum khamar. Ketiga, baru haram khamar. Jadi tiga kali turun ini tentang ayat khamar. Pertama, menerangkan tentang manfaat dan madarat khamar. Kedua, nggak boleh sholat kalau lagi posisi ini apa? Lagi kondisi mabok. Habis mabok mau sholat, kelih-kelih.
boro-boro mau ngingetin bacaan, ngingetin rakaat aja udah nggak inget ya. Orang lagi mabuk. Nah yang ketiga baru turun ayat tentang haramnya khamr. Jadi nggak langsung haram. Ini ya. Sebab kenapa soal? Sebab karena pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini maknanya adalah min lauhil mahfuz ila jibril. Dari lauhil mahfuz ke malaikat Jibril. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Makna atau tafsir daripada syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Biar nggak salah paham. Karena banyak yang memahami Al-Quran itu turun ke bumi di bulan Ramadan. Padahal enggak. Ya Al-Quran turun setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Lamanya 24 tahun atau disebut dengan zamanul fitrah. Fitratul wahyu. Fitrah apa masa turunnya wahyu. Adapun yang dimaksud turunnya di bulan Ramadan itu dari Lauhil Mahfuz ke malaikat Jibril. Kemudian daripada makna nuzul Quran juga yang kita pahami turunnya ke bumi memang pertama kali turunnya di bulan Ramadan. Pertama kali turunnya di bulan Ramadan. Ini kata ulama Quran. Yang kedua, aktsarul Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya banyak turun Al-Quran, tapi lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Maka itulah yang dimaksud dengan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jadi banyak pendapat ulama-ulama tafsir, ulama-ulama Quran tentang makna daripada syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Baik itu di dalam tafsir Tabari, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, yaitu mungkin semuanya pada hafal suratnya ya. Surat yang pertama kali diturunkan surat apa Bu? Al-Alaq. Bunyinya gimana itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Soal, pertanyaan. Itu surat. Kalau ayat yang pertama kali diturunkan. Kalau surat ma'ruf, sudah pada tahu ya. Pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Pertanyaan sekarang, ini ayat yang pertama kali diturunkan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan di pertama kali di mabda' surah, di permulaan surah. Di dalam tafsir Qusain dikatakan malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Sayyidina Utsman menyusun atau kita kenal sekarang dengan Mushaf Utsman. Mushaf Utsman ini apakah menyalahi daripada Al-Quran yang turun kepada Rasul? Enggak. Dikatakan di kitab-kitab tafsir, susunan Al-Quran yang disusun oleh Sayyidina Utsman atau yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani itu sesuai dengan turunnya kepada Rasulullah SAW. Dan pertama kali surat Al-Fatihah terus sampai akhir sampai An-Nas. Nih ya. Jadi ayat yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun surat yang pertama kali surat Al-Alaq. Dan satu surat itu nggak langsung turun semua. Ya. Satu surat itu nggak langsung. Bahkan surat-surat yang pendek sekalipun itu dicicil. Misalnya dia 5 ayat, itu 2 ayat turun. Nggak lama baru turun lagi 2 ayat, baru turun lagi 1 ayat. Jadi nggak langsung turun langsung satu surat itu enggak. Taratan berangsur. Dan dahsyatnya ketika turunnya Al-Quran itu dikatakan karena Rasulullah SAW
Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang kepada Rasul, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, baca. Baca di sini bukan baca tulisan, tapi makna baca di sini adalah ikuti bacaan. Maka untuk Al-Quran dan hadis ala qiraati syekh, kita bacanya sesuai dengan bacaan guru. Sama seperti Rasul baca Al-Quran sesuai dengan bacaan malaikat Jibril, sama malaikat Jibril sesuai dengan bacaan Allah. Karena apa? Al-Quran kalam Allah. Jadi malaikat Jibril itu diajarin sama Allah. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum, sahabat radhiyallahu anhum mengajarkan kepada sahabat sigar mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada ulama salaf mengajarkan kepada ulama khalaf mengajarkan kepada ulama mutaqaddimin mengajarkan kepada ulama mutaakhirin, ulama mutaakhir mengajarkan kepada ulama mujaddidin, ulama mujaddid baru mengajarkan kepada kita baru sampai. Jadi jauh masanya. Adapun yang dimaksud dengan ulama salaf adalah ulama yang berjumpa dengan para sahabat. Jadi ulama salaf itu adalah ulama yang berjumpa dengan sahabat. Adapun yang sekarang ini enggak dikatakan ulama. Jangankan mencapai ulama salaf, ulama mujahidin aja enggak. Hanya sebatas apa? Taklid, ikut ya. Ikut apa yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, ini kembali lagi. Jadi Al-Quran itu ala qiraati syekh. Karena yang dimaksud oleh malaikat Jibril, Iqra di sini bukan baca tulisan, tapi Iqra bima qara'tu, baca sesuai dengan apa yang saya baca. Kenapa? Karena kita tahu Rasul bisa baca enggak? Enggak. Rasul nggak bisa baca. Rasul itu nggak bisa baca, makanya dikata ummi. Rasul itu nggak bisa baca tulisan. Kalau Rasul bisa baca tulisan, terbantahkan Al-Quran itu bukan mukjizat. Maka Rasulullah SAW membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan malaikat Jibril. Maka kita mesti juga sama seperti itu. Kalau Rasul baca Al-Quran sesuai dengan bacaan malaikat Jibril, maka kita baca Al-Quran sesuai dengan bacaan guru kita. Maksudnya apa? Di sini saya ingin sampaikan, kita belajar Al-Quran kepada guru. Kenapa? Karena banyak sekarang orang yang belajar Al-Quran nggak pakai guru lagi, cukup mendengarkan kaset, ya, udah cukup. Jadi nggak perlu belajar lagi. Padahal di situ kita penting. Pentingnya guru itu apa? Ketika kita salah, maka kita akan dibenarkan bacaan kita. Dan kita akan bersanad. Baca Qurannya akan bersanad sambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Rasul. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa ngikutin. Dipeluklah oleh malaikat kenapa? Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, sampai hilang kekhawatiran dalam dirinya Rasul, dilepaskan lagi, kemudian Iqra, baca. Sama, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Akhirnya dipeluk lagi oleh Rasulullah karena oleh malaikat Jibril sampai hilang kenapa? Kekhawatirannya, akan disuruh baca lagi Iqra, dan Rasul sama menjawab, saya nggak bisa. Dan malaikat Jibril teruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5. Sampai ayat 5 berhenti ya. Dan Rasul pulang diselimutin oleh Sayyidina Khadijah, kemudian hilang di situ. Sayyidina Khadijah menguatkan Rasulullah SAW kalau yang datang adalah kebenaran.
Kalau yang datang adalah kebenaran, dan disitulah Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu. Dan wahyu Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW sering membuat Rasulullah SAW sakit. Terkadang Rasul jatuh pingsan, terkadang Rasul menggigit. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan tegak berdiri, maka terduduk Rasul. Kalau Rasul naik ke onta, maka ontanya tersungkur. Kenapa? Karena satu ayat Al-Quran itu kalaulah diletakkan di gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah ini satu ayat Al-Quran ditaruh di atas gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Kenapa? Karena kedudukan, kemuliaan, keagungan kedahsyatan Al-Quran. Nah, tapi kita akan bisa merasakan kedahsyatan Al-Quran kalau memang kita di situ hadir kecintaan kita kepada Al-Quran. Maka dalam peringatan nuzulul Quran ini, bukan kita cuma sekedar hanya mengisi rutinan tahunan. Jangan sampai masjid kita nggak ngadain nuzulul Quran, tapi kita cenderung untuk membangkitkan semangat dalam diri kita. Bagaimana agar kita cinta Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana agar kita mempelajari Al-Quran. Terlebih lagi ini di bulan Ramadan. Karena sahabat radhiyallahu anhum itu kalau masuk bulan Ramadan, wa minhum yakhtumuna al-Quran 40 marrah. Ada di antara mereka yang khatam Al-Quran itu 40 kali. Ramadan khatam Al-Quran 40 kali. Wa minhum yakhtumuna al-Quran 30 marrah. Ada di antara mereka yang khatam Al-Quran itu 30 kali. Wa minhum yakhtumuna al-Quran 15 marrah. Ada di antara mereka khatam Al-Quran 15 kali. Wa minhum 7 marrah. Ada di antara mereka khatam Al-Quran 7 kali. Wa aqallu syai' sedikit-sedikitnya para sahabat itu khatam Al-Quran 3 kali selama Ramadan. Maka kita umat akhir zaman ini yang lemah ibadahnya yang minimal 1 kali khatam Quran. Minimal 1 kali. Jangan kamu khatam Quran Ustaz bacanya nggak tahu mana fathah mana dhamma. Setidaknya bulan Ramadan tahun ini ada peningkatan. Apa? Oleh-olehnya selesai Ramadan bisa baca Quran. Tiap tahun kita ketemu Ramadan, tiap tahun kita nggak khatam Quran, nggak juga bisa baca Quran. Terus tiap tahun juga mengadakan nuzulul Quran, disampaikan hikmah ini tentang Al-Quran. Apa ininya, antarnya, bekasnya? Maka karena itu kalau tahun kemarin kita nggak khatam Al-Quran, kalau kemarin kita nggak bisa baca Al-Quran, ini Ramadan sisa-sisanya minimal kita gunakan. Yang sudah bisa baca Quran, kejar gimana caranya Ramadan tahun ini khatam Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran datang ke pondok pesantren, karena pondok pesantren sekarang udah liburan. Santri udah dipulangkan semua. Jadi banyak kosongnya para ustaz, para kiai. Datang kita ajari baca Quran. Setidaknya selesai Ramadan ada oleh-oleh, bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Jadi jangan sampai kita sama sekali nggak ada ghirahnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, diperumpamakan. Rasul paling sering memperumpamakan. Masalul mu'min yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang beriman yang baca Quran itu kama salututruja, bagaikan buah jeruk. Maksudnya apa? Kata Rasul, wangi dan manis. Bukan jeruk ini bekas, bukan ya, jeruk samkis lah. Wangi, jeruk-jeruk ini kunci apa ini asamnya. Ini manis dan wangi. Perumpamaan orang beriman yang baca Al-Quran itu bagaikan jeruk yang manis dan wangi. Kapan dicium wangi dari imannya, kemudian dibuka digigit manis dari bacaan Al-Quran. Wa masalul mu'min la yaqra'ul Quran.
perumpamaan orang beriman yang gak baca Quran. Sholat rajin, puasa sunnah rajin, sedekah rajin, silaturahim rajin, cuman gak pernah baca Quran. Nah, setahunan gak pernah baca Quran. Baca Quran itu kalau ada kematian aja, baca surat Yasin. Itu kalau duduk dalam, kalau duduk di luar ya nggak baca, dia ngobrol. Ini kata Rasul, kama salut tamri, bagaikan buah kurma. Dicium nggak ada baunya, tapi kapan digigit masih mending, kayak kurma. Nah, jadi itu. Dan Rasul memperumpamakan rumah. Masalul bait yuqra'ul Quran. Perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran kata Rasul. Kharajat minhu syayatin. Keluar dari rumah tadi setan-setan. Seayat kita baca Quran, keluar setan dari bawah ranjang kita. Tambah lagi seayat keluar dari kamar kita. Tambah lagi keluar dari ruang tamu kita, keluar dari pagar rumah kita. Dibacakan rumah tadi, keluar setan-setan. Wa dakhala bihi malaikat, dan masuk para malaikat. Malaikat rahmat datang masuk ke rumah tadi. Wa anzala fihi al-barakah, dan diturunkan di rumah tadi keberkatan. Cukup ya? Sudah. Saya sesuai dengan request saya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan mulai. Ini saja dari berbagai apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf kepada Allah mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.